Kita mulai dari soal yang pertama. Nilai dari 27 logaritma 3 ditambah dengan 6 dikali 3 logaritma 81 adalah. Nah, coba perhatikan di sini ada angka 27. Nanti kita faktorkan 27, kemudian 81 juga kita faktorkan. Dari angka 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Kemudian 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Sehingga angka 27 ini kita ganti menjadi 3 pangkat 3 logaritma 3 ditambah 6 dikali dengan 3 logaritma 81 berubah menjadi 3 pangkat 4. Selanjutnya, angka 3 yang di atas ini turun ke bawah ya. Nah, ini kalau turun ke bawah itu ada namanya inverse. Inverse, kemudian angka 4 ini turun ke bawah sini dia tapi nggak inverse, hanya loncat saja, gitu ya. Nah, sekarang berarti 3 ini inverse-nya apa? Inverse itu maksudnya gini, dari 3 per 1, inverse-nya itu berarti dibalik, 1 per 3, sehingga menjadi sama dengan 1 per 3 dikali 3 logaritma 3. Ditambah dengan 6 dikali 4 turun, jadi dikali 4, 3 logaritma 3. Jadi sama dengan 3 logaritma 3 itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau angkanya sama, basisnya sama yang di bawah sini, berarti dicoret saja. Karena menjadi 1, jadi 1/3 dikali 1 itu sama dengan 1/3 ditambah 6 dikali 4 itu 24. 3 log 3 ini juga 1. Jadi 24 ditambah 1/3 hasilnya 24/3. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor yang kedua. Perhatikan, nilai dari 5 logaritma 100 dikurang dengan 5 logaritma 4 adalah, oke. Kita coba lihat di sini untuk sifatnya sesuai dengan sifat yang nomor keempat ya. Nomor yang keempat. Jadi kalau dikurang ya, kalau dikurang ini berarti nanti dibagi nih di sini ya. Jadi ininya udah sama, kalau di sini A, di sini A. Di sini 5, di sini 5. Sehingga kita tuliskan jadi 5 logaritma B-nya itu 100 dibagi dengan C-nya itu 4. Sehingga sama dengan 5 logaritma 100 dibagi 4 adalah 25. Nah, angka 25 ini kita faktorkan. 25 ini berarti 5 pangkat 2. Jadi 5 logaritma 5 pangkat 2. Angka 2 ini loncat ke depan ya. Sehingga menjadi sama dengan 2 dikali 5 logaritma 5. 5 logaritma udah sama berarti 1 ya. Sehingga hasilnya sama dengan 2. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor yang ketiga. Perhatikan, jika logaritma 4,5 sama dengan 0,653, berapakah nilai logaritma dari 450 adalah? Jadi kita perhatikan di sini nilai dari logaritma 4,5 nilainya 0,653. Nah, kalau misalkan 450 itu berarti 4,5 dikali dengan 12, berarti 100 ya, dikali dengan 100. Nah, berarti dari sini kita tuliskan ya. Ini kita rubah menjadi logaritma 4,5 dikali 100. Nah, jadi yang dikali ini sifatnya sama kayak nomor yang ketiga nih di sini. Jadi kalau logaritma nggak ada angka di sini, ini angkanya 10 ya teman-teman ya. Jadi angkanya di sini 10, maka menjadi logaritma 4,5 ditambah dengan logaritma 100. Nah, tadi
Logaritma 4,5 diketahui nilainya 0,653 ditambah dengan logaritma 100. Logaritma 100 itu 2 ya. Jadi sama dengan 2 ditambah 0,653 itu adalah 2,653. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal nomor yang keempat. Perhatikan di sini nilai dari 3 logaritma akar 6 dibagi dengan 3 logaritma 18 pangkat 2 dikurang 3 logaritma 2 pangkat 2 adalah, jadi angka 3 ini di atas ya sebagai basis ya. Nah, sekarang kalau dari akar 6 di sini kita bisa rubah menjadi 6 pangkat setengah ya. Nah, sekarang bagian yang bawah ini, sebelumnya Kak Riza buat catatan dulu, ada pola aljabar yang bentuknya seperti ini. Yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Ya, jadi ini sebagai A-nya, ini sebagai B. Jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka hasilnya menjadi buka tutup kurung, buka tutup kurung. Yang A itu berarti 3 logaritma 18 ditambah 3 logaritma 2. Kemudian dikali dengan 3 logaritma 18 dikurang 3 logaritma 2. Maka sama dengan ini ditambah sifatnya sesuai yang nomor ketiga. Sehingga nanti dikali di sininya ya. Jadi 3 logaritma 18 dikali 2. Kemudian buka tutup kurungnya dikali dengan, dan kalau dikurang berarti nanti dibagi. Nah, dibagi jadi 3 logaritma 18 dibagi 2. Sehingga menjadi 3 logaritma 18 dikali 2 itu 36. Dikali dengan 3 logaritma 18 dibagi 2 itu 9. Angka 36 ini kita faktorkan menjadi 6 pangkat 2 dan 9 kita faktorkan juga menjadi 3 pangkat 2. Selanjutnya menjadi 3 logaritma kita tuliskan seperti itu. Dan angka 2 ini loncat ke depan ya. Loncat ke depan, angka 2 juga loncat ke depan. Sehingga menjadi 2-nya di sini 2 dikali 3 logaritma 6 dikali angka 2 dikali 3 logaritma 3. Nah, perhatikan 3 logaritma 3 itu sama dengan 1. Kita coret saja. Sehingga 2 dikali 2 menjadi 4 dikali 3 logaritma 6. Jadi bagian yang bawah ini sudah kita sederhanakan menjadi 4 dikali 3 logaritma 6 ya. Nah, sekarang kita tuliskan di atas ya. Jadi yang atas ini kan 3 logaritma 6 pangkat setengah dibagi 4 dikali 3 logaritma 6. Nah, dari sini angka setengahnya turun ke depan ya teman-teman ya. Pangkat setengah ini turun ke depan di sini. Sehingga menjadi, oke. Kak Riza lanjutin di bawah sini ya. Tadi dulu di sini ditandain dulu. Nah, ke sini sehingga setengahnya turun menjadi setengah dikali 3 logaritma 6 dibagi 4 dikali 3 logaritma 6. Nah, 3 logaritma 6 dibagi 3 logaritma 6 ini habis. Jadi setengah sama dengan setengah dibagi 4. 4 itu 4/1. Kalau dibagi, maka menjadi dikali 1/4. Maka hasilnya sama dengan 1/8. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor yang kelima. Perhatikan di soal nomor yang kelima, diketahui nilai dari logaritma 3 itu sama dengan 0,477. Berapakah nilai dari logaritma 90? Nah, ada angka 90 di sini, kita faktorkan dulu. 90 itu artinya 9 dikali 10. Bisa juga disederhanakan lagi menjadi
3 pangkat 2 dikali 10. Seperti itu ya. Jadi kita tuliskan di sini menjadi logaritma 3 pangkat 2 dikali 10. Nah, kalau dikali itu sesuai dengan sifat yang ketiga nih. Berarti dirubah menjadi ditambah. Apa yang ditambah? Jadi kita tuliskan di sini logaritma 3 pangkat 2 ditambah logaritma 10. Nah, angka 2 ini loncatnya ke depan ya. Loncat ke depan. Kemudian menjadi sama dengan 2 dikali logaritma 3 ditambah logaritma 10 itu berapa? 1. Maka 2 dikali logaritma 3 itu 0,477 ditambah 1. 2 dikali 0,477 itu kita tuliskan saja 0,477 ditambah 0,477. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 1, 15. 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9. Sehingga 0,954 ditambah 1. Hasilnya adalah 1,954. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut soal nomor yang ke-6. Nilai dari 2 dikali 9 logaritma 27 dikurang 8 logaritma 16 dikurang 3 dikali 25 logaritma 5 adalah. Oke, selanjutnya kita lihat nomor yang ke-6. Nilai dari 2 kali 9 logaritma 27 dikurang 8 logaritma 16 dikurang 3 dikali 25 logaritma 5 adalah. Jadi yang pertama itu kita lihat di sini kita faktorkan ya. Angka 9 yang kita faktorkan, 27 kita faktorkan, 8 kita faktorkan, 16 kita faktorkan, dan 25 juga kita faktorkan. Kita tulis di sini angka 9 itu faktornya berapa? Yaitu 3 pangkat 2. 27 faktornya adalah 3 pangkat 3. 8 itu 2 pangkat 3. 16 itu 2 pangkat 4. 25 itu berarti 5 pangkat 2. Baik, dari sini kita lihat 9 ini berarti kita tuliskan sama dengan 2 dikali 9 menjadi 3 pangkat 2. Logaritma 27 menjadi 3 pangkat 3 dikurang 8 itu menjadi 2 pangkat 3 logaritma 16 2 pangkat 4 dikurang 3 dikali 25 itu 5 pangkat 2 logaritma 5. Nah, sekarang bentuknya sudah kita seperti ini, yang kita bentuk seperti ini. Selanjutnya yang di atas ini turun ke depan tapi inverse. Ini dari angka 3 ini loncat aja. Kalau di sini loncat saja ya. Loncat saja. 3 ini turun, inverse. 4 ini loncat. 4 yang ini loncat aja. Angka 2 ini inverse. Yang di atas nih ya. Turun ke sini inverse. Nah, sehingga kita tuliskan sama dengan 2 dikali ini inverse jadi setengah. Ini loncat aja jadi angka 3. Kemudian 3 logaritma 3. 3 logaritma 3 habis dicoret jadi 1 ya. Dikurang 3 di sini inverse jadi 1/3 dikali 4 ini turun saja ke sini. Kemudian 2 logaritma 2 itu habis. 1 ya. Kemudian dikurang 3 dikali 2 ini inverse, jadi setengah. 5 logaritma itu 1. Nah, sekarang udah menjadi bentuk pecahan, kita sederhanakan lagi. 2 dikali setengah itu 2-nya habis. Nah, sekarang kita tuliskan jadi sama dengan 3 dikurang 4 kali 1 bagi 3, 4/3. Dikurang 3 dikali 1 bagi 2, 3/2. Maka sama dengan, nah dari sini 3-nya 3/1 ya. Di bawahnya KPK-nya itu 1, 3 sama 2 itu adalah 6. 6 dibagi 1, 6. 6 dikali 3, 18.
18 dikurang 6 dibagi 3 itu 2. 2 dikali 4 itu 8. Dikurang 6 dibagi 2 itu 3. 3 dikali 3 9. Berarti sama dengan 18 dikurang 8 10. 10 dikurang 9 1/6. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor yang ke-7. Nilai dari 9 logaritma 25/36 ditambah dengan 3 logaritma 71/2 ditambah 3 logaritma 36/25 adalah, oke. Dari sini coba kita lihat dulu angka 9 ini kita faktorkan ya. Angka 9-nya kita faktorkan menjadi 3 pangkat 2. Logaritma 25/36. Kemudian ditambah 3 logaritma 71/2 ditambah 3 logaritma 36/25. Nah, perhatikan di sini untuk nomor yang ke-7 kita menggunakan sifat yang ketiga nih. Dari dijumlah maka nantinya dikali ya. Nah, jadi oke, sebelumnya angka 2 ini turun dulu ke depan ya. Turun ke depan, turunnya dari atas ini inverse. Dari 2 2/1 menjadi 1/2. 1/2. Oke, sebelumnya kita turunkannya jangan ke depan dulu deh. Turunnya ke sini. Ke sini aja dulu ya. Nah, kita turunkan ke sini. Turun ke bawah sini atau ke sini itu inverse juga ya, inverse. Jadi setengah di sini nantinya. Sehingga kita tuliskan dulu aja sama dengan 3 logaritma buka kurung 25/36 dari 2 inverse-nya jadi setengah. Ditambah dengan 3 logaritma 71/2 ditambah 3 logaritma 36/25. Jadi sekarang kita kalikan di sini. Karena semuanya udah ditambah, ditambah, maka dikalikan saja. 3 logaritma 25/36 dikali, nah 71/2 kita rubah menjadi pecahan biasa saja dulu ya. 71/2 itu sama dengan 2 kali 7 14 tambah 1 15/2. Oke. Ini pangkat setengah dikali dengan 15/2 dikali 36/25. Oke, seperti itu ya. Ini nggak usah kasih seperti ini aja. Dan dari sini kita sederhanakan dulu ya. Di sini kan pangkat setengah. Pangkat setengah itu artinya akar. Jadi nilai di sini menjadi akar. Gariza tulis di sebelah sini. Pangkat setengah ini menjadi akar 25/36. Maka masing-masing akar 25 itu 5. Akar 36 itu 6. Ya, jadi 5/6. 5/6 dikali 15/2 dikali 36/25. Oke, sekarang kita sederhanakan. Yang bisa kita sederhanakan itu 5 sama 25. Di sini 5. Selanjutnya kita sederhanakan 36 dibagi 6 itu 6. Kemudian yang ini nih, 15 dengan 5 itu 3. Kemudian 6 dibagi 2 itu 3. 3 kali 3 9. Berarti 3 logaritma 9. Di mana 9 itu 3 logaritma 9. 9 itu 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2. Jawabannya 2 ya, nomor 7. Kita lanjut soal nomor yang ke-8. Oke, selanjutnya soal nomor yang ke-8.
Jika 2 logaritma M sama dengan A dan 2 logaritma N sama dengan B, maka nilai dari 2 logaritma M akar N ditambah 2 logaritma M kuadrat akar N pangkat 3 adalah, nah jadi dari sini coba kita lihat ada tanda ditambah. Ditambah berarti sifat nomor yang ketiga nih. Jadi kita tuliskan 2 logaritma, buka kurung dulu ya, M akar N ditambah berarti dikali dengan M kuadrat akar N pangkat 3. Nah, di sini kita sederhanakan. Kalau M nggak ada pangkatnya, pangkat 1 ya. Nah, jadi sifat dari pangkat itu, kalau misalkan M pangkat 1 dikali M pangkat 2. Kalau dikali pangkatnya di jumlah, maka sama dengan M pangkat 1 ditambah 2 itu sama dengan M pangkat 3. Kemudian yang akar N dengan akar N pangkat 3. Akar N ini sama dengan N pangkat, ini kalau nggak ada angkanya 2 di luar sini ya. Ini pangkat 1. Berarti dari bentuk akar menjadi bentuk pangkat, satunya di atas, 2-nya di bawah. Kemudian yang akar N pangkat 3, berarti di luar sini angkanya 2, sehingga menjadi sama dengan N pangkat 3-nya di atas, 2-nya di bawah. Nah, sama kayak tadi, kayak yang di atas ini, N pangkat setengah dikali N pangkat 3/2, maka kalau dikali pangkatnya di jumlah 1/2 ditambah 3/2, maka sama dengan, di bawahnya udah sama ya, penyebutnya angka 2. 1 tambah 3 itu 4/2, 4 bagi 2 itu sama dengan N pangkat 2. Jadi kita tuliskan di sini di atas 2 logaritma, kayak yang tadi itu M pangkat 3 ya. M pangkat 3 dikali N pangkat 2. Coba perhatikan lagi di sini. Dan kalau dikali ini, kemudian kita rubah lagi menjadi ditambah. Sehingga menjadi sama dengan 2 logaritma M pangkat 3 ini dikali menjadi ditambah 2 logaritma N pangkat 2. Angka 3 ini loncat ke depan, angka 2-nya juga loncat ke depan. Sehingga menjadi sama dengan 3 dikali 2 logaritma M ditambah 2 dikali 2 logaritma N. Maka sama dengan 3 dikali 2 logaritma M. 2 logaritma M itu sama dengan A. Ditambah 2 dikali 2 logaritma N sama dengan B. Maka hasilnya sama dengan 3A ditambah 2B. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor yang ke-9. Nomor yang ke-9, nilai dari 1 per akar 2 logaritma 5 dikurang 1 per 10 logaritma 5. Jadi tulisannya sebenarnya gini ya. 1 per 2 logaritma 5 dikurang 1 per 10 logaritma 5. Jadi yang kita sederhanakan itu, nah, sifatnya ini di inverse dulu ya. Ini di inverse. Sifat inverse itu yang nomor 9 nih. Jadi kalau 1 per B log A itu menjadi A log B. Nah, jadi yang di sini Kariza tulis nih B log A. Ini B-nya. Ini A-nya. Nanti dia naik ke atas menjadi A log B. A-nya itu angka 5. 5 logaritma 2 dikurang, ini juga sama, 5 logaritma 10. Maka sama dengan, nah, sifat selanjutnya yang nomor keempat. Kalau dikurang berarti dibagi. 5 logaritma 2 dibagi 10. Maka sama dengan 5 logaritma 2 per 10 itu disederhanakan 1 per 5.
1/5 itu dinaikkan ke atas menjadi 5 pangkat negatif 1. Maka jawabannya adalah negatif 1. Yang ini ya. Yang C. Soal selanjutnya nomor yang ke-10. Nilai dari 1/3 logaritma 7 dibagi 3 logaritma 49. Jadi sama dengan dibaginya kita tulis di bawah ya. Tapi sebelumnya ini sepertiganya kita rubah dulu. Kita rubah dulu yang sepertiga ini menjadi 3 pangkat min 1 ya. 3 pangkat min 1 logaritma 7 dibaginya kita tulis seperti ini aja ya. 3 logaritma 49. Negatif satunya itu turun ke depan. Depan sini inverse. Nah, inverse dari 1 min 1 itu sama dengan min 1/1. Inverse-nya tetap sama ya. 1/-1 atau min 1 juga. Jadi sama dengan min 1 dikali 3 logaritma 7. Kemudian per 49 itu 7 pangkat 2 ya. 7 pangkat 2. 2 itu loncat ke depan. Menjadi 2 dikali 3 logaritma 7. Bisa dicoret nih 3 logaritma 7-nya. Atas bawah. Maka hasilnya sama dengan negatif setengah. Jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor yang ke-11. Nilai dari 2 logaritma 1/3 dikali 3 logaritma 1/6 dikali 4 logaritma 1/8 adalah. Jadi perhatikan di sini untuk sifatnya. Yang ini kita rubah dulu ya, yang 1/3, 1/6, 1/16 dan 1/8. Kita rubah dulu. Dari 1/3 itu sama dengan 3 pangkat negatif 1. 1/16 itu sama dengan 1/2 pangkat 4. Dinaikkan ke atas menjadi 2 pangkat min 4. 1/8 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. 2 pangkat negatif 3. Selanjutnya kita tuliskan jadi 2 logaritma 1/3 itu 3 pangkat min 1. Min 1-nya ke depan jadi min 1 dikali 2 logaritma 3. Kemudian yang keduanya, yang ini ya, dikali 3 logaritmanya jadi 3 logaritma 2 pangkat negatif 4. Negatif 4-nya ke depan dikali 3 logaritma 2. Selanjutnya yang ini berarti dikali 4 logaritma 1/8 menjadi 2 pangkat min 3. Pindah ke depan jadi min 3 4 logaritma 2. Nah, yang depan ini kita kali dulu ya. Min 1 kali min 4 kali min 3. Maka hasilnya menjadi min 12 dikali 2 logaritma 3, 3 logaritma 2. Nah, 4 di sini dirubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, 2 ini loncat ke depan. Loncat ke depan sini ya. Inverse ya. Inverse. Maka jadi sama dengan min 12 2 logaritma 3 dikali 3 logaritma 2 dikali setengah 2 logaritma 2. Min 12 dengan setengah ini dikali menjadi negatif 6. Nah, perhatikan di sini ya. 3 ini sama ini jadi 2 logaritma 2 dan 2 ini 2 logaritma 2 itu sama dengan 1 ya. 2 logaritma 2 ini 1 juga, ini 1 juga, maka hasilnya negatif 6. Yang B.
Kita lanjut soal nomor yang ke-12. Perhatikan di sini, jika A log B sama dengan 5 dan C log A sama dengan 3, maka nilai dari A log buka kurung B kali C pangkat 3 pangkat setengah adalah. Oke, bagian yang ini kita perlu rubah ya. Ini A-nya itu di atas ya. A logaritma B kali C pangkat 3, kemudian pangkat setengah lagi ya, pangkat setengah. Nah, seperti ini. Caranya seperti apa ya? Coba kita lihat. Dari sini kalau kita perhatikan 3 sama setengah ini, 3 sama setengah ini kita kalikan bisa ya. Jadi 3 dikali setengah adalah 3/2. Jadi A log B kali C pangkat 3/2. Dan angka 3/2 ini loncat ke depan. Sehingga menjadi sama dengan 3/2 dikali A log buka kurung B kali C. Oke, sifatnya yang nomor ketiga. Berarti sama dengan 3/2 dikali dengan, jadi ditambah, yaitu A log B ditambah A log C. Buka tutup kurung ya, harus ya. Ini jangan langsung dilepas dulu. A log B itu sama dengan 5. Jadi 3/2 buka kurung 5 ditambah A log C. Di sini yang adanya adalah C log A. Kalau dibalik bisa nggak? Bisa ya. Jadi seperti ini nih. Dari A log C ini itu sama dengan 1 per, ini dibalik nih, A log C. Sebentar. Maksudnya gini, dari C log A itu sama dengan 1 per A log C. Atau kalau dibalik ke sini, posisinya dibalik, jadi A log C itu sama dengan 1 per C log A. C log A ini sama dengan 1 per 3. Kita tulis 1 per 3 di sini. Jadi sama dengan, nah dijumlah dulu, 5 ditambah 1 per 3. 5 ditambah 1 per 3. Ini 5 per 1, di bawahnya angka 3. Dibagi 1, 3 kali 5, 15 ditambah 3 dibagi 3, 1, 1 dikali 1, 1, maka sama dengan 15 tambah 1, 16 per 3. 16 per 3, 3/2 dikali 16 per 3, 3-nya dicoret, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Selanjutnya soal nomor yang ke-13. Berapakah nilai dari 3 pangkat akar 3 log 7? Jadi penulisannya 3, di sini akar 3 log 7. Nah, akar 3 ini dirubah dulu ya. Akar 3 berubah menjadi 3 pangkat setengah. Sehingga kita tuliskan sama dengan 3. Di sini 3 pangkat setengah logaritma 7. Setengah ini turun ke bawah, inverse. Jadi sama dengan 3 pangkat 3 logaritma 7, setengah inverse-nya 2. Nah, sekarang perhatikan udah seperti ini, sifatnya yang sesuai adalah nomor yang ke-10. Angka 3 ini sama 3 ini dicoret. Nah, sehingga jawabannya adalah yang ini. 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu adalah 49. Baik, selanjutnya soal nomor ke-14. Perhatikan, nilai dari akar 3 pangkat 9 logaritma 16 adalah, jadi kita tuliskan akar 3, 9 di atas logaritma 16. Akar 3 ini berubah menjadi 3 pangkat setengah. Dikali 9 berubah menjadi 3 pangkat 2. Logaritma 16. Angka 2 yang di atas ini turun ke bawah inverse ya. Inverse.
sehingga menjadi sama dengan 3 pangkat setengah dikali setengah dikali 3 logaritma 16. Setengah dikali setengah itu sama dengan 3 pangkat 1/4 dikali 3 logaritma 16. Nah, 1/4 ini naik ke atas ini nih, ke atasnya 16. Sehingga menjadi 3 pangkat 3 logaritma 16 pangkat 1/4. Perhatikan, ini sesuai sifat yang ke-10. 3-nya bisa kita coret sehingga hasilnya adalah 16 pangkat 1/4. Pangkat 1/4 itu sama dengan, di sininya akar pangkat 4 ya. Jadi berapa dikali berapa dikali berapa dikali berapa sebanyak 4 kali yang hasilnya 16. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi jawabannya adalah 2. Baik, soal selanjutnya nomor ke-15. Nilai dari 1/1 logaritma 81 ditambah 1/18 logaritma 81 adalah, oke, jadi ini sebenarnya soalnya 1/1 logaritma 81, 1/, di sininya 18-nya di atas ya, di setengahnya juga di atas nih. Setengahnya di atas sebagai basis. Di sini logaritma 81. Nah, dari sini, dari soalnya kita rubah dulu nih, inverse ya. Jadi 81-nya sebagai basis, logaritma setengah ditambah 81 logaritma 18. Nah, kalau ditambah berarti sifat nomor yang ketiga dikali, yaitu 81 logaritma setengah dikali 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi sama dengan 81 logaritma 9. 81 ini faktornya adalah 9 pangkat 2. Jadi sama dengan 9 pangkat 2 logaritma 9. Angka 2 ini turun ke depan, inverse ya. Inverse. Menjadi sama dengan setengah dikali 9 log 9. Habis, jawabannya setengah. Oke, itu adalah 15 soal persiapan dari PAS ganjil untuk bab materi logaritma. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.